1,7 abad. 1400. Dan itu satu dinasti. Makanya, mohon maaf, salah satu kerajaan yang tidak berubah teritorinya di Sunda. Kita bukan membanding-bandingkan. Kalau Geuing itu sebagai leader, Upa Geuing itu sandang, di sininya adalah pangan. Ada leader, sandang, dan pangan. Ya, jadi harus mampu mensejahterakan masyarakat, di mana konsep salah satu tujuan di dalam naskah Sunda itu apa? Ngertakeun jalma rea, mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Mandala Talk. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Anton Carlian, tokoh masyarakat Sunda, mantan Kapolda Jawa Barat, tokoh yang sangat concern dengan budaya Sunda, filosofi Sunda, sejarah Sunda, Jawa Barat, tokoh yang kondang di kalangan para pengacara karena beliau memang ahlinya. Tapi di samping itu beliau itu ternyata sangat concern dengan dunia pendidikan, dengan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan banyak hal lagi. Bagi kami, Koran Mandala sangat beruntung bisa kedatangan sosok seperti beliau, tokoh masyarakat Jawa Barat, yang peduli dengan Jawa Barat. Tanpa berpanjang lebar, Pak Anton, terima kasih nih akan kehadirannya. Terima kasih, atur nuhun. Iya. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Dalam seri ini kita akan membahas sosok ideal pemimpin Jawa Barat. Dan dengan background Bapak, saya yakin Bapak punya ilmu yang bisa diambil oleh kita dan oleh masyarakat. Apalagi saat ini memang musimnya lagi pilkada nih Pak, Pilgub Jawa Barat. Ada 4 pilihan yang kita hadapi. Dan waktunya juga nanti tanggal 27, tinggal hitungan hari lagi nih Pak. Saya berharap dari pemaparan Bapak bisa memberi masukan kepada kami dan masyarakat, memilih pemimpin seperti apa yang bisa membuat Jawa Barat lebih baik ke depan. Mangga silahkan Pak Anton, kriteria ideal pemimpin Jawa Barat menurut Pak Anton. Jadi kalau menurut saya, kepemimpinan itu kan merupakan satu art, merupakan satu seni, merupakan satu perilaku, budaya, bahkan sebuah peradaban. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin di suatu tempat, di suatu wilayah, itu menurut saya harus sesuai dengan karakter wilayahnya masing-masing. Nah, sementara kita ini selama ini selalu terbelenggu, selalu bangga dengan teori-teori kepemimpinan yang berasal dari dunia barat atau dunia di luar Indonesia, termasuk di konsep Timur Tengah. Bukan tidak bagus, luar biasa, tetapi tetap yang paling bagus itu ya yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Kacai jadi Sadewi, Kadarat jadi Salebak. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, cuman kadang-kadang bangsa kita sendiri ini merasa tidak bangga
kalau harus mengedepankan konsep-konsep kepemimpinan yang berasal dari daerahnya. Bahkan bukan tidak bangga, pada akhirnya malah tidak diketahui dan tidak dikenal. Betul, Pak. Nah, padahal berdasarkan fakta sejarah ini, salah satu untuk mengukur bagaimana kepemimpinan itu hebat atau tidak, bagaimana sebuah klan berkuasa. Salah satu misalkan di Timur Tengah, yang dianggap sebuah klan yang berkuasa dan berjaya itu Bani Abbasiyah. Itu dikatakan satu klan, satu keturunan, satu dinasti, 6 abad. Ada juga di tempat-tempat lain. Ada di Jepang, ada di Tiongkok. Tapi paling besar di dunia itu setelah saya baca, tidak ada yang lebih dari 10 abad. Satu klan berkuasa. Tahun. 1000 tahun berkuasa. Ternyata kalau kita mau jujur, mau kita pelajari, yang dianggap pertama kali di Tatar Sunda Pasundan berkuasa itu kan berdasarkan naskah Wangsakerta walaupun kontroversial, Salakanagara. Salakanagara itu tahun 130 Masehi. Oh, berarti bukan Tarumanagara? Bukan. Salakanagara di Pandeglang. Di Pandeglang. Itu ada di dalam salah satu naskah yang mengatakan bahwa ada kota perak saat itu dari Pahin, orang Chinese yang mengatakan bahwa ada kota perak. Kalau tidak salah Pahin, mohon maaf kalau saya salah gitu, atau Tompire gitu, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Kalau ujung barat Pulau Jawa mana kan? Ya. Kan Pandeglang. Iya. Pandeglang. Iya. Nah, itu tahun 150 Masehi. Ada di dalam naskah asing. Nah, sehingga kita menganggap itu dikatakan Agire gitu kan, kota perak gitu. Iya. Dan Salaka pun juga adalah kota perak namanya. Salaka itu perak. Oke. Dan kebetulan di dalam naskah Wangsakerta itu pertama kali berdiri satu kerajaan, itu namanya Salakanagara tahun 130. Baik. Itu raja pertamanya Dewa Warman. Yang marganya Warman. Dan ternyata marga Warman ini bisa sustainable, berkelanjutan. Dari mulai Salakanagara, kemudian Tarumanagara tahun 358. Kemudian dari Tarumanagara pecah jadi 2, Galuh dengan Sunda tahun 669. Kemudian Sunda dengan Galuh bersatu lagi tahun 1482 jadi Pajajaran. Oh, Pajajaran itu baru 1482. Yang rajanya Jayadewata alias Sibaduga Maharaja. Nah, setelah itu karena ada Kesultanan masuk, nah Pajajaran runtuh, tapi tetap diteruskan oleh klan Trah daripada Warman juga, yaitu Pangeran Syarif Hidayatullah, kan cucunya Prabu Siliwangi. Betul. Dengan Sultan Hasanuddin. Itu tahun 1006 sampai tahun 1596. Sekarang dikurangi saja. 1596 dikurangi 130. Hampir 14,7 abad. 1400. Dan itu satu dinasti. Makanya mohon maaf, salah satu kerajaan yang tidak berubah teritorinya di Sunda. Kita bukan membanding-bandingkan. Karena saya kurang mendalami sejarah-sejarah Jawa. Saya hanya ingin mendalami sejarah Sunda. Di Sunda dari dulu, dari zaman Salakanagara sampai kepada zaman Kesultanan Cirebon, termasuk Kesultanan Banten, itu dari Pandeglang sampai Cilacap.
tidak pernah berubah. Sementara mulai kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kalingga, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit berubah-ubah, Sriwijaya berubah-ubah teritorinya. Nah, kenapa? Karena di kerajaan Sunda itu satu, tidak boleh ekspansionisme. Sehingga kerajaan Sunda tidak menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan lain. Kedua, tidak boleh perang saudara. Salah satu pantangan. Nah, jadi kalau begitu, singkatnya, bahwa salah satu klan yang terpanjang di dunia adalah klan Warman dari Tatar Sunda. Itu Pak, bisa 1400 tahun tetap membangun sebuah klan dan survive, pasti kan ada kuncinya Pak. Nah, justru begitu. Justru di Sunda itu ada konsepsi kepemimpinan. Bahkan di dalam Sang Hyang Kisah Kandang Karesian, kita sering definisi kepemimpinan itu apa? Kalau kita berdasarkan Barat, yang kita bagaimana cara menggerakkan orang lain, bagaimana cara mempengaruhi orang lain, pada akhirnya terjebak pada kekuasaan, ingin menguasai. Sementara di dalam naskah Sunda, kepemimpinan itu sudah ada definisinya. Makanya definisi pun juga ini harus kita rubah. Bukan menggerakkan, mempengaruhi, menguasai, tapi sesuai dengan konsep kita. Apa? Parigeuing. Apa itu parigeuing? Parigeuing itu mengingatkan. Parigeuing itu mengingatkan. Parigeuing itu terbagi 3, geuing, upageuing, dengan satu lagi parigeuing. Geuing, upageuing, parigeuing. Ya. Apa itu Pak? Jadi kalau geuing itu sebagai leader, upageuing itu sandang, di sininya adalah pangan. Ada leader, sandang, dan pangan. Ya, jadi harus mampu mensejahterakan masyarakat, di mana konsep salah satu tujuan di dalam naskah Sunda itu apa? Ngertakeun jalma rea, mensejahterakan rakyat. Sudah ada. Mensejahterakan Dan ngertakeun bumi lamba, juga harus menjaga alam. Jadi di Sunda itu mensejahterakan rakyat, tapi tetap harus menjaga alam. Jadi istilah sekarang yang modern itu pembangunan yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Gitu. Nah ini, justru di sini geuing. Jadi prinsipnya itu harus saling mengingatkan. Nah ini pun juga kita ini saling mengingatkan. Sesuai dengan konsepsi Islam juga. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Mari kita saling mengingatkan dengan penuh kesabaran tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Kan sesuai. Iya. Ini kalau mengingatkan, intinya itu saling. Makanya di Sunda budaya paling hebat di Sunda adalah budaya saling, silih. Iya. Makanya termasuk daerah paling toleran. Silih asih, silih asah, silih asuh. Hayu urang silih bagi pangarti, silih simbehan kabisa, silih angkat derajat, silih wangi kenam, silih saling. Itu konsepsi kepemimpinan itu saling mendorong, saling membina. Silih asih dulu, cinta dulu, bukan asah dulu. Kalau sudah cinta, tai kotok ya kan asa coklat. Betul kan? Betul. Galihna uning ati itu konsepsi galuh. Galuhna diunggal leuweung, galuhna cayaning ratu. Galihna uning ati dulu. Nawa itu dulu. Nawa itu hati yang bersih dulu. Galihna uning ati asih dulu. Asih, asah adalah apa? Saling berbagi ilmu, saling membina, saling mendorong. Itu asah. Baru saling asuh dalam satu komunitas bersama-sama, sabilulungan.
Itu konsepsi kepemimpinan Sunda. Terus Pak, gini Pak, itu konsepsinya Pak. Terus kalau misalkan kita kaitkan, pemimpin seperti apa sih yang paling ideal? Misalkan kan kalau di kita Mas sering dibahas harus pemimpin yang kompeten, yang harus berintegritas dan lain itu bahasa asing gitu ya. Ari bahasa Sunda apa sih? Pemimpin seperti apa sih? Seperti ya apa? Bahasa Sunda hampir sama dengan Jawa. Apa itu? Ada dalam kepemimpinan Jawa yang disebut bawalaksana. Apa itu Pak? Bawalaksana itu apa? Kalau di bahasa teh nyata kujang. Iya tah kujang. Bawalaksana. Kuku karena janji. Kuku karena janji. Berintegritas. Ya. Jadi kuku karena janji itu naon lamun bahasa barat nama konsekuen, konsisten, connection, communication dan lain-lain. Jadi tapi yang utamanya itu konsekuen dan konsisten. Yang paling utamanya. Baru harus dibumbui dengan komunikasi. Nah, ini bawalaksana. Nah, untuk mencapai bawalaksana itu harus punya sifat-sifat. Apa saja itu Pak? Banyak sebetulnya sifat-sifat. Ada yang bersifat peribahasa, ada yang bersifat dalam tata naskah. Orang Sunda mungkin nggak tahu konsep kepemimpinan sebetulnya sudah ada di dalam Sang Hyang Sisa Kanang Karsian, sudah ada dalam Amanat Galunggung, misalkan Dasa Prasanta. 10 konsepsi kepemimpinan yang sempurna atau pangimbuhan tuah. Bagaimana cara memerintah, tapi orang yang diperintah itu tidak merasa diperintah untuk mencapai tujuan. Mungkin ya istilah ini pun juga saya kira banyak tidak diketahui. Dan banyak lagi istilah-istilah yang sebetulnya sudah ada di dalam naskah Sunda. Naskah itu dibuat tahun 1500-an. Naskah Sang Hyang Sisa Kanang Karsian, naskah Amanat Galunggung, naskah Sang Hyang Hayu, Raga Dewata dan lain-lain. Tos aya dirinya. Tapi orang teh ya istilahnya tuh males, lebih senang dengan konsep-konsep barat, the great leadership. Misalkan pokoknya yang pada ini itu. Nah, sifatnya teh malah anu cek pribahasa. Ini itu cek pribahasa itu yang kadang-kadang kita sendiri tidak sadar. Orang tua kita, nenek kita sering memberikan petuah kepada kita. Petuahnya itu apa? Ujang sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, sing singer, sing wanter, sing teger, sing nanjur. Ini sepertinya ya pepatah yang naon ini. Padahal mohon maaf, ini saya baru mengetahui bahwa ini itu luar biasa. Ketika Pak Herman Kertawijaya. Siapa itu Pak? Beliau itu salah satu ahli marketing dari Indonesia yang menjadi ahli marketing global di Asia maupun di dunia. Profesor Hermawan Kertawijaya itu, Herman Kertawijaya itu, beliau ini salah satu. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Ketika itu beliau diutus oleh TNI Polri untuk belajar tentang ilmu leadership di Amerika. Ternyata beliau ini begitu datang ke Indonesia, saya termasuk yang dikumpulkan perwira TNI dan Polri, nggak tahu dari pemerintahan. Beliau membawa satu konsepsi leadership dari Amerika yang disebut 3-0 atau 3O. Apa 3O itu? Yaitu IQ, EQ, dan AQ. Yaitu apa? Physical ability, E-nya emotional ability, dan I-nya intellectual ability. Ditambah dengan moral ability dan personal ability. Jadi ada 5. Ternyata Sunda dengan cager, bager, pinter, bener, singer, wanter, teger, dan nanjer itu
punya 8. Lebih banyak, Lebih lengkap. banyak, lebih lengkap. Padahal itu kita anggap sebagai ya pepatah dari nenek kita. Paribasa. Iya, cager naon. Cager, kudu cager. Makanya pemilihan presiden itu physical ability, kudu sehat heula. Bager, emotional ability. Kemudian pinter, intellectual ability. Kemudian benar, kita harus membela moral ability. Singer, personal ability. Skillnya bagus. Wanter, kita harus bisa bergaul. Social ability. Tegar, ini relation. Tegar itu kan konsepsi ketahanan nasional saja kan. Siapa yang ulet akan melahirkan ketangguhan. Ini tegar. Ini adalah ya relation ability. Dan yang terakhir nanjur. Nanjur itu apa? Unggul, tangguh. Makanya orang Sunda suka disebut maung. Maung teh naon? Manusia unggul, manusia yang tangguh. Nah, ini sebetulnya ini sudah membumi di tempat kita. Kenapa kita harus boleh kita mempelajari konsepsi Barat, konsepsi Timur Tengah, konsepsi dari Tiongkok, tapi tetap yang diutamakan adalah harus konsepsi sesuai dengan wilayah dan daerah masing. Saya yakin Jawa juga punya konsepsi, Makassar punya konsepsi, Papua punya konsepsi, Sumatera punya konsepsi, dan ini adalah konsepsi yang ada di Tatar Sunda. Gitu. Lengkap ternyatanya Pak ya, lebih lengkap dari konsep yang dibawa oleh negara-negara Barat. Betul, Pak. betul. Ya, kalau dalam manajemen JRTR menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memerintah orang lain dengan effort orang lain. Ya. Asking someone to do something through the effort other people. Ya. Atau asking someone to do something politely gitu kan. Tidak merasa diperintah gitu. Sementara Jawa Barat punya 8. Ya. Cagur, bagur, pinter, singer, sampai ke nanjer gitu. Betul. Nah, justru tadi Akang konsepsinya Barat semua. Dan di sekolah diajarkan itu Pak. Pun teori George Terry, POEC, planning, organizing, activity, controlling. Iya. Tapi padahal kita punya itu. Kita tidak tahu konsep kita sendiri. Ini saya buka satu dari Sang Hyang Hiksa Kandang Karsian. Dari Dasa Prasanta. Dasa Prasanta itu 10 cara memerintah yang baik. Nah, apalagi itu Pak? 1 guna, 2 ramah, 3 hook, 4 pesok, 5 asih, 6 karunya, 7 muperuk, ngulas, nyecep, ngalangan. 10 deh. Naon hartosna wae urang kadang-kadang teu terang. Iya, katanya juga baru dengar sekarang. Ya, katanya pada iya tos aya di naskah Sunda. Guna bermanfaat. Guna itu berguna kan? Guna gitu kan. Dan juga buat bermanfaat, bijaksana, dan juga untuk kebajikan. Betul. Kemudian ramah. Ya tuh pasti pimpinan anu cemerut wae mah baeud wae mah tuh kumaha santun, etis, ramah. Iya. Hook itu karismatik, berwibawa. Da pemimpin anu misalkan pleye mah tuh mau bagaimana dihargai. Iya, Hook. Jadi harus punya karisma, harus punya wibawa. Pesok tenaun meneladani, harus jadi panutan. Pesok dan dapat dipercaya. Pesok itu panutan, kalau sudah jadi panutan kan pasti dapat dipercaya. Iya Pak. Betul nggak? Kemudian asih. Nah, di sini asih, jiwanya tulus, berjiwa sosial. Pemimpin yang tidak tulus, wah dalam pikirannya itu bagaimana saya memimpin bisa menguntungkan buat diri saya dan keluarga saya. Tapi dengan asih tidak. Kemudian karunya, berhati nurani. Dia punya memanusiakan manusia.
Kemudian muperuk itu harus mampu melindungi. Muperuk, Muperuk. Kemudian mulas itu teliti. Harus punya jiwa mulas. Nyecep itu tiis, nyecep. Harus juga menyejukkan. Jangan malah jadi troublemaker. Iya. Harus nyecep. Jadi, kemudian yang terakhir ngalah-angen itu harus mampu mengambil hati rakyat. Oh. Apa tidak hebat itu? Betul gak? Dan ini kalau dalam ilmu barat itu sesuai dengan teori Daniel Kahn dan Robert Kahn dalam ilmu influential increment. Apakah barat yang niru ke kita atau kita yang niru ke barat? Tapi ilmu barat ini baru ada abad ke-19, abad ke-20. Sedangkan ini naskah abad ke-15. Terus ayat anu disebut Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Berarti peradaban kita lebih tinggi sebenarnya dari barat dalam konteks kepemimpinan ini. Ya alhamdulillah, karena salah satu ciri yang punya peradabannya tinggi itu punya aksara. Jadi puncak peradaban itu, budaya itu aksara. Kita sudah punya aksara dari dulu, yaitu aksara. Mungkin banyak yang lupa aksara Sunda. Kagana, ngala, gena. Makanya bisa membukukan konsep-konsep kepemimpinannya. Nah, kemudian juga ini ada juga ini dari sama juga ini dari Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Ada konsep kepemimpinan yang disebut pangimbuhan tuah. Pangimbuhan kepemimpinan yang menenangkan. Jadi orang Sunda mah resep gaduh, resep ribut. Dan pangimbuhan kepemimpinan bagaimana cara memimpin, cara memerintah. Tapi orang yang diperintah itu tidak merasa diperintah. Tahu-tahu dibangkitkan. Seolah-olah ini bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi ini sebagai sebuah keharusan bagi dirinya sendiri. Ada ilmunya. Memotivasi orang gitu. Ya ini sesuai juga dengan teori leadership transformation dari Diamond tahun 1992. Baru lahir di barat 1992. Kita sudah ada sejak abad ke-16. Apa saja itu? Iya. Nah, ini juga sama ayat emet. Emet itu apa? Tidak serakah. Emetnya banyak. Emet. Biasanya nama emet teh, emet. Emet gitu. Tidak serakah. Imet. Imet itu teliti, cermat. Kemudian rajin, bukan rajin, tapi sama juga. Rajin, tapi rajin itu inovatif. Rajin. Ya dia rajin, terampil, tapi juga inovatif. Disebut rajin. Leken itu tekun. Iya. Raka pradana nu kalimat tulus, berjiwa sosial. Raka pradana. Kemudian morogo-rogo. Morogo-rogo itu semangat. Seorang pemimpin harus. Morogo-rogo. Iya. Morogo-rogo. Semangat. Etos kerjanya tinggi. Iya. Kemudian purusa ningsa. Purusa ningsa. Ya, purusa ningsa. Purusa ningsa. Berani, jujur, tanggung jawab. Purusa ningsa. Iya. Kemudian widagda. Adil, bijak, rendah hati. Kemudian gapitan. Yakin dan harus rela berkorban. Kemudian karawaleya, berjiwa sosial. Cangcingan, cekatan dan terampil. Harus hati-hati nih Pak menyebutkannya, jangan jadi cacingan Pak. Iya. Cangcingan. Lamun cek bahasa air mah cangcingceng. Bahasa buhuna cangcingan gitu. Dan terakhir langsitan. Langsitan itu cerdas dan serba bisa. Banyak sekali ilmu leadership yang betul-betul asli dari naskah Sunda. Mari kita guar, ulang guar. Sahadeui nu rek ngaguar budaya Sunda lamun lain urang Sunda. Iya. Siapa yang akan menggali budaya Jawa kalau bukan orang Jawa? Siapa yang akan menggali budaya Sumatera? Silakan masing-masing suku bangsa menggali kembali kearifan
lokal. Ini kearifan lokal yang luar biasa. Kalau sudah nanti para pemimpin sesuai dengan yang sudah jadi nilai-nilai lokal, itu kan akan membumi. Oh, ini sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat kita. Pak, nih sekarang kan mau pilkada nih Pak, pilgub nih. Iya, mohon. Ini kalau dilihat, kalau saya simak dari kriteria itu kan sangat ideal Pak. Ya, Banyak sekali kriterianya Pak. ya. Saya khawatir, ini kan sekarang ada 4 pasangan nih Pak nih. Betul. Saya khawatir dari 4 pasangan itu tidak ada yang mendekati lah minimal mah kriteria itu Pak. Kriterianya sudah mendekati lah gitu ya Pak. Betul. Jadi masyarakat pun juga jangan sampai terjebak bahwa kepemimpinan itu bukan agama. Kepemimpinan itu bukan. Jangan dianggap bahwa kepemimpinan itu agama. Justru agama ketika dipolitisasi, ukurannya hanya berdasarkan satu variabel saja. Itu akan berbahaya. Agama apapun juga. Hancurnya agama-agama dunia ketika dipolitisasi. Kalau agama berpolitik, boleh. Tapi ketika dipolitisasi untuk kepentingan individu atau golongan, itu yang sangat berbahaya. Nah, sementara di kita seolah-olah, karena agama itu kan kebenaran. Jadi kalau sudah dipolitisasi, seolah-olah dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Kan nggak bisa. Nah, sementara ilmu sosial kan sifatnya fleksibel. Tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah yang paling benar. Makanya politisasi agama ini berbahaya. Termasuk politisasi budaya juga berbahaya. Bukan berarti yang paling benar. Pendapat ini saya setuju dengan salah satu ahli juga di Indonesia yang sekarang ini, Gus Islah. Nah, sama dengan saya sepemikiran. Bahwa apapun juga jangan dipolitisasi. Berpolitik boleh, tapi jangan mempolitisasi gitu ya agama. Ya, agama terutama. Kenapa agama? Karena agama itu sumber kebenaran mutlak. Kalau agama sudah dipolitisasi, berarti hanya itu yang benar. Ini akan berbahaya bagi penganut-penganut agama. Kan sama dengan istilahnya menjerumuskan. Agama dengan politik adalah 2 hal yang berbeda. Betul gak? Betul. Terus gini Pak, saya sih berusaha jangan sampai acara ini terkesan seperti kampanye nih Pak. Ya. Tapi rada atuh oge. Tapi nggak apa-apa Pak. Minimal dari tadi Bapak bisa menjelaskan kepada publik ternyata peradaban tentang kepemimpinan orang Jawa Barat itu sudah lebih dahulu dari orang Barat ya. Betul, dan juga sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa bisa bertahan 1400 tahun lebih. 1470 tahun. Ini salah satu kan indikator keberhasilan kepemimpinan. Mungkin di dunia ini termasuk yang paling lama, bukan Indonesia loh, bukan Nusantara. Dunia berbicaranya. Tuh. Gimana tuh Pak caranya? Kan banyak yang tidak tahu ini masalahnya Banyak yang tidak tahu Pak. Konsep yang Bapak sampaikan, saya juga kata-katanya itu, si istilah-istilahnya itu beberapa baru mendengar sekarang Pak. Ini baru 2, belum saya buka semuanya. Waduh, ternyata banyak. Ada hampir 10, tapi kan tidak perlu saya buka. Sampaikan saat ini mungkin. Iya. Berarti apa sih yang diperlukan supaya konsep-konsep kepemimpinan itu bisa dipahami, dimengerti oleh anak-anak muda sekarang sih Pak. Anak muda sekarang boro-boro Pak ngomong seperti ini. Coba Pak, kira-kira apa pesan Bapak kepada anak-anak muda? Ya, gimana pun juga, saya bukan sok Sundanisme, bukan sok budayawanisme, tapi saya kira semua juga sama. Orang Jawa silakan gali budaya Jawanya. Orang Bugis gali budaya. Karena apapun juga entitas paling original dari diri kita itu suku bangsa Pak.
Suku bangsa. Maaf saja, zaman sekarang ini kan zaman canggih. Apakah kira-kira saya kalau pindah ke Jerman bisa berganti warga negara? Bisa. Bisa berganti nama? Bisa. Bisa berganti agama? Bisa. Bahkan zaman sekarang orang saja bisa berganti kelamin. Oh iya benar. Betul gak? Betul. Akang asli di mana? Garut Pak. Di Garut. Ketika saya tanya, Ari Akang suku bangsa naon? Sunda tuh Pak. Walaupun sudah berganti kelamin. Oh, Walaupun maaf, sudah Pak. berganti agama. Walaupun sudah berganti warga negara. Maaf, Ya istilahnya. Jadi sekalipun kita sudah berubah apapun juga, entitas kita ini adalah suku bangsa. Sunda. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kami jadikan manusia bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya. Artinya entitas manusia asli itu bersuku-suku. Di dalam suku pasti ada budaya. Jadi kepada ya sahabat-sahabat kaulah muda gitu kan. Ya tetap kita ini harus tetap menggali budaya kita. Karena di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita kemanapun juga tetap saja. Mau membara ke mana, ke Eropa tetap walaupun sekarang suka dengan spaghetti, suka dengan apa-apa. Masih boleh mencandahar kejo. Ada yang bilang begini Pak, bahwa peradaban meruntuhkan suatu peradaban sebuah bangsa itu. Kejo itu nasi ya. Meruntuhkan peradaban suatu bangsa itu yang pertama dari keluarga, yang kedua dari pendidikan, yang ketiga dari idolanya gitu, Ya, tokohnya gitu Pak. Nah, kita perlu nih Pak mengedukasi publik nih kayaknya dengan nilai-nilai filosofi yang ternyata sudah lebih dahulu dari filosofi Barat Pak, termasuk kepemimpinan seperti ini. Ayo atulah Pak Anton, bareng sama Koran Mandala gimana nih nilai-nilai seperti ini supaya bisa tersosialisasikan atau tersampaikan kepada anak-anak muda kita sekarang. Apalagi sekarang mereka itu jumlahnya yang 60% dari total populasi Pak. Jangan sampai ya hal-hal seperti ini hilang ditelan oleh zaman Pak. Betul sekali. Mangga pribados mah siap. Mung kadang-kadang itu populer. Tapi tidak apa-apa. Ya, bagaimanapun juga tetap saya akan menyuarakan nilai-nilai budaya. Ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Termasuk yang lain juga. Karena itu merupakan kearifan lokal yang luar biasa. Banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa. Kayak anti korupsi. Wah, ramai anti korupsi. Padahal di kita sudah ada. Ada ternyata ya. Di Prasasti Kawani, ulah boto bisi kokoro. Jangan serakah, kamu akan celaka. Tentang kinerja yang kita harus bekerja keras. Sudah ada juga di dalam Piagam Tembaga di Bekasi. Itu abadnya di bawah abad ke-10. Jadi nilai-nilai itu sebetulnya sudah ada. Kenapa? Karena kehidupan itu kan sustainable, berulang kembali. Sejarah itu selalu berulang. Makanya kita harus belajar dari budaya, dari sejarah. Makanya kita sendiri sering bicara, semua agama Samawi, kitab-kitab Samawi, isinya 60% sampai 70% kan sejarah. Agar kita mampu bercermin, tidak bercermin pada kaca yang retak. Kita belajar sejarah agar tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang yang terdahulu, terutama perbuatan-perbuatan yang salah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan gitu kan. Nah, ini justru kita harus mempelajari, dan ternyata ketika dibuka ya sejarah Sunda, budaya Sunda, tulisan Sunda ada. Dan saya yakin tulisan Jawa juga pasti ada. Tulisan di tempat suku-suku lain juga pasti ada dan akan luar biasa. Iya, cuman masalahnya Pak sekarang saya juga baru nih dengar-dengar seperti
mendapat penjelasan seperti ini Pak. Dari sekolah mah nggak ada Pak. Ya, nah di seminar-seminar juga jarang Pak. Nah, salah satu ya jalan keluarnya saya mohon kepada pemerintah agar tetap ada kurikulum kearifan lokal, karena ini merupakan entitas kita. Ya, kurikulum disesuaikan dengan ya kapasitasnya. Kalau TK apa, kalau SD apa, SMP apa, bahkan sampai ke mahasiswa juga tetap kurikulum lokal ini harus diadakan. Bahkan sekarang saya orang Jawa Barat tapi tidak mengenal aksara Sunda, kan lucu. Nah, justru ini juga harus disosialisasikan. Aksara Kaganga banyak yang tidak tahu, malah banyak yang tahu cacarakan. Padahal cacarakan bukan aksara Sunda, itu adalah aksara Jawa dan aksara Bali. Aksara kita adalah Kaganga, Ngalagena, yang ada di Prasasti Kawali Astana Gede Ciamis. Terima kasih nih Pak Anton, ilmunya banyak buat saya, dan saya harap juga ini bisa tersebar kepada masyarakat. Saya pikir, dan ternyata memang kita harus bangga Pak sebagai orang Sunda, karena ternyata konsep kepemimpinan pun sudah ada sejak abad 16 ya. Sementara Barat tergali. Sementara Barat. Dan sesuai juga dengan konsepsi Barat. Betul, baru di abad 18-19. Terima kasih pada Pak Anton atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang beliau lakukan, effort beliau datang ke sini bisa mendapatkan balasannya lebih baik. Amin. Kita tutup saja acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.